Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan sedikit konflik Timur Tengah antara Israel dan Palestina. Kapan konflik Israel dan Palestina terjadi? Akhir abad ke-19 sampai 1920 itu asal mula konfliknya ya. Tahun 1897 Kongres Zion pertama diselenggarakan. Yang kedua, deklarasi Balfour pada tahun 1917. Pada tanggal 2 November 1917, Inggris mencapai deklarasi Balfour yang dipandang pihak Yahudi dan Arab sebagai janji untuk mendirikan tanah air bagi kaum Yahudi di Palestina. Apa penyebab terjadinya konflik? Itu ada 4. Nanti saya jelaskan sedikit yang nggak terlalu rinci ya, nanti saya jelaskan. Yang pertama, adanya perebutan tempat yang dianggap suci oleh Israel. Keyakinan Israel, dari segi anggapan suci oleh Israel, tanah yang dijanjikan kepada mereka. Tanah itu yang bernama kota Yerusalem, sehingga Israel berupaya untuk merebut tanah tersebut. Atas dasar itulah Israel melakukan kalau pemilikan pemilikan tanah dan melancarkan segala hal untuk merebutkan tanah tersebut. Yang kedua, Inggris memberikan fasilitas terhadap kaum Yahudi untuk menduduki Palestina. Tidak banyak, sebatas keyakinan dan perjanjian, tetapi ada ikut campur oleh negara Inggris, dari pihak Inggris, untuk membebaskan kaum Yahudi memasuki pertahanan Palestina. Karena Inggris itu melindungi Israel, karena Inggris itu memiliki armada perang yang sangat hebat, pasukannya yang sangat hebat. Yang ketiga, kepentingan politik. Dapat kita bawa dalam peperangan adanya unsur kepolitikan, pembuktian bahwa menjanjikan sebagai baik dari segi militernya kaum Israel begitu hebat baik dari segi militernya. Yang keempat, terjadinya penguasaan ekonomi. Kota Yerusalem dianggap sebagai kota yang sebagai fondasi untuk meningkatkan meningkatkan sektor pariwisatanya yang di Yerusalem itu. Dampak terjadinya konflik, terhambat perekonomian di daerah Yerusalem Palestina karena terhentinya perekonomian Palestina, sehingga turis yang ingin berkunjung ke Palestina akan was-was jika nanti bom Israel akan mengebom tanah Palestina lagi. Ada organisasi internasional yang terkait untuk mendamaikan, yaitu PBB. PBB memberikan sanksi ekonomi terhadap Israel jika tidak berhenti melakukan pembangunan perumahan ilegal. Yang kedua, PBB itu mendorong kedua belah pihak untuk tidak melakukan tindakan provokatif ya. Yang peran Indonesia bagi Palestina adalah bantuan INKIT. INKIT itu berupa pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi 1.257 warga Palestina. Yang kedua, bantuan sebesar 20 miliar untuk membangun Indonesia Guardian Center di RS Ashifa di Gaza. Yang keempat, kontribusi kepada UNRWA sejak tahun 2009 sampai 2014. Keprihatinan saya atas kejadiannya konflik tersebut adalah saya sangat prihatin atas konflik tersebut dan Palestina yang tak kunjung berakhir dan rakyat Palestina itu banyak korban jiwa. Anak-anak kecil yang menjadi korban jiwanya
banyak korban jiwanya yang kehilangan orang tuanya. Pasokan makanan di Palestina itu sangat rendah, dan masyarakat semuanya itu takut, trauma, dan was-was jika suatu saat bom itu akan meledak di daerah Palestina itu. Dan anak-anak itu sangat takut dan trauma, dan di sana itu putusnya pendidikan, dan sangatlah sayang ya, pendidikan itu tidak dilanjutkan lagi. Dan semoga aja konflik itu cepat berlalu ya, semoga cepat berakhir. Kasihan anak-anak yang di sana dan warga-warga Palestina yang di sana. Berikan solusi pemerintahnya. Pemerintah Indonesia akan selalu membantu masyarakat Palestina melalui dukungan politik kemanusiaan dan peningkatkan kapasitas. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah maupun tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.